Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Violeta Frisilia Manuhua, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021, Angkatan 3, Kelompok 3, dengan tutor saya, Ibu Heldi Mona Sofia Titar Soleh, Esos MSI. Kali ini, saya akan membahas mengenai etika publik yang merupakan bagian dari nilai-nilai dasar Latsar CPNS. Etika publik ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga adalah aktualisasi etika ASN. Kita masuk pada pengertian dari etika. Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dimensi etika publik pada prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Dimensi kedua, yaitu modalitas pemerintah bersih, adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan korupsi menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dimensi yang ketiga adalah integritas publik. Maknanya yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasi. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik, yaitu kewaspadaan profesional, menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Kewaspadaan spiritual, yaitu penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebajikan ada 3 juga, yaitu yang pertama adalah legitimasi kekuasaan, di mana masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja. Selanjutnya adalah legitimasi sosiologis. Proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Legitimasi etis. Norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan secara rinci dapat dijelaskan dalam yang pertama, aji mumpung atau self-dealing, memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. Yang kedua, menerima atau memberi suap. Ketiga,
menyalahgunakan pengaruh pribadi, memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan karir atau bisnis yang sempit. Aktualisasi etika ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terdapat acuan perilaku ASN dalam memberikan pelayanan publik. Adapun acuan perilaku tersebut adalah sebagai berikut: adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berbelit atau berlarut, profesional, tidak mempersulit, dan patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. Demikian pembahasan saya mengenai etika publik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Salam.